Pilkada 2024 yang semula hambar persaingan karena monopoli koalisi gemuk, kini berpotensi memunculkan calon-calon terbaik setelah Mahkamah Konstitusi pada Selasa 20 Agustus 2024 memutuskan mengubah syarat pencalonan dan persyaratan umur kepala daerah. Kok dejavu ya? Seperti kejutan MK jelang Pilpres. Lalu apa saja dinamika pasca putusan MK ini? Ketua KPU Muhammad Afifuddin optimistis waktu seminggu sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus masih memadai untuk proses konsultasi terkait putusan MK ini. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal yang digarisbawahi yaitu KPU melakukan konsultasi ke DPR merespons putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan dalam pilkada. Hal ini beda 180 derajat dengan respons KPU atas putusan MK terkait Undang-Undang Pilpres nomor 90 tahun 2023 yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Keputusan itu memberi karpet merah bagi anak sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju ke RI 2 dan Gibran terbukti memanfaatkan peluang itu. Sebaliknya, keputusan MK terkait pilkada saat ini justru menutup peluang putra bungsu Presiden Jokowi untuk berkontestasi di pilkada sebab usia Kaisang belum memenuhi syarat sebagai cagup atau cawagup. Tak berhenti sampai di situ, upaya menghalangi penerapan putusan MK mulai bergulir. Seolah tergopoh-gopoh memanfaatkan waktu sepekan sebelum pendaftaran paslon, Badan Legislasi DPR pada Rabu ini menjadwalkan rapat kilat untuk membahas hingga menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Semua dijadwalkan dalam satu hari saja mulai pukul 10.00 hingga 19.00 WIB. Selanjutnya, materi revisi ditargetkan dibawa ke rapat paripurna DPR. Namun, fraksi PDIP mengaku tak dilibatkan. Mau tak mau, putusan MK ini mengubah konstelasi pilkada, lalu bagaimana respons parpol? PDIP, parpol yang belakangan disebut akan menjadi oposisi dan lone wolf, melalui Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan putusan MK ini harus dilihat sebagai kemenangan rakyat. PDIP pun memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jember, Banten, dan Papua. Kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua, karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kotak kosong itu semakin kecil. Perubahan konstelasi politik di pilkada juga diamini Partai Golkar. Golkar memastikan mengusung sendiri calon di pilkada Lampung dan Banten. Di Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga kandidat cagup, Ridwan Kamil mengaku tidak khawatir bersaing dengan banyak calon. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga, ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Kita simak dinamika politik yang berkembang, apakah parpol percaya diri untuk mengajukan calon kepala daerah atau jangan-jangan muncul upaya mengakali keputusan MK yang berpotensi memunculkan krisis konstitusi.